Terkait dengan 3 ramalan, bagaimana perang Rusia dan Ukraina yang menjadi semakin rumit kini akan berakhir. Pada video tersebut kami mengajukan 3 buah ramalan para tokoh yang paling lekat di benak masyarakat dunia. Ramalan pertama menyatakan Rusia kalah, nasib Putin buruk, Federasi Rusia terpecah belah. Ramalan kedua menyatakan, Rusia menang, dan sisanya adalah Barat selalu dihantui oleh superioritas Rusia. Ramalan ketiga menyatakan, Rusia terpojok, dan menggunakan senjata nuklir terhadap lawan-lawannya. Nah, terkait itu, seorang para propagandis Rusia telah mendesak Presiden Vladimir Putin untuk menggunakan bom nuklir setelah Amerika Serikat, AS dan Jerman memutuskan setuju untuk memasok Ukraina dengan tank tempur canggih. Seperti telah kita singgung pada konten video sebelumnya, AS setuju untuk mengirim sekitar 30 unit tank M1 Abrams ke Kiev. Sedangkan Jerman akan memasok 14 unit tank Leopard 2 dan mengizinkan negara-negara NATO lainnya juga menyediakan tank serupa. Rusia mengutuk keras langkah itu sebagai provokasi terang-terangan, dan pejabat Moskow telah memperingatkan bahwa pasokan senjata baru NATO akan menemui nasib yang sama seperti bantuan militer sebelumnya. Kini Rusia sadar, invasi ke Ukraina telah berubah menjadi perang melawan seluruh negara-negara anggota NATO. Sehingga pada perkembangan terbaru Yevgeny Satanovsky, seorang pendukung Putin dan Presiden Moscow Institute of the Middle East, membuat pernyataan yang sangat provokatif selama wawancara di saluran Waldman Line, mengadvokasi penggunaan senjata nuklir terhadap jantung demokrasi Jerman. Tank Jerman dengan salib di lapis baja mereka akan kembali berbaris melintasi Ukraina menyerang tentara Rusia, katanya. Mereka berpura-pura tidak berperang sembari mengumpankan dan mengendalikan Ukraina, katanya. Saya memiliki reaksi alami terhadap ini. Uni Soviet mengebom Berlin pada tahun 1941, katanya. Dan bagi saya ini adalah sinyal bahwa Reichstag, atau Bundestag, yang sekarang menggantikan Reichstag, seharusnya tidak lagi berdiri, ujarnya. Satanovsky menyerukan Rusia harus membuat parlemen Jerman rata dengan tanah, tercemar radioaktif, dan meleleh. Vladimir Solovyov, tokoh lain yang dikenal sebagai corong Putin, juga mencela pengerahan tank negara-negara NATO, melihatnya sebagai pukulan telak bagi kekuatan Putin dan indikasi yang jelas kepada rakyat Rusia bahwa Jerman telah resmi memasuki pertempuran di Ukraina. Sudah waktunya untuk mengirimkan pesan yang jelas dan tegas bahwa kami sekarang menganggap Jerman sebagai pihak langsung dalam konflik, menghidupkan kembali kenangan Perang Dunia II, katanya. Kemunculan tank Jerman pasti berarti kami menganggap wilayah Jerman, pangkalan militer, dan situs lain sebagai target yang sah, paparnya. NATO ingin berperang dengan cara licik ini, berpura-pura tidak berperang. Dalam mimpi Anda, katanya dengan nada marah. Rusia memiliki sejumlah besar tank dalam penyimpanan, dengan perkiraan 10.200 tank. Selain itu, diyakini bahwa Rusia telah mengerahkan sekitar 3.300 tank ke Ukraina, dengan 1.640 diantaranya telah dihancurkan. Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki menuduh Jerman pada hari Selasa, menyeret kaki mereka, ragu-ragu dan berperilaku dengan cara yang sulit dimengerti. Namun, Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius mengatakan dia telah tegas mendorong negara-negara mitra yang memiliki tank Leopard yang siap ditempatkan untuk melatih pasukan Ukraina dengan tank-tank tersebut. Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat, Anatoly Antonov, menanggapi laporan tentang Washington yang berpotensi mengirim tank tempur dengan mengatakan langkah seperti itu akan menunjukkan penyerang sebenarnya dalam konflik saat ini. Tampaknya ini mengarah kepada ramalan ketiga pada video kami sebelumnya, yakni, Rusia merasa terpojok dan mulai berpikir nekat. Hasilnya sungguh tidak akan terbayangkan dengan mudah bagi dunia. Bagaimana menurut Anda? Apakah skenario ramalan ketiga yang akan jadi kenyataan? Jika belum menonton silakan ikuti video kami sebelumnya tentang 3 prediksi, bagaimana kelak kiranya perang Rusia dengan Ukraina sebagai Barat akan berakhir.